Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar anak-anakku, santriwan dan santriwati? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita langsung ke materi. Kemarin kita telah mempelajari tentang kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang kita akan membahas tentang hijrah para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Habasyah. Coba buka buku kalian halaman 33. Kita akan mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Yang kedua, peristiwa hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Yang ketiga, meneladani kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah. Kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, sebab-sebab hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Coba buka buku kalian halaman 35. Ya. Hijrah artinya berpindah menuju arah atau tempat yang lebih baik. Itulah namanya hijrah, pengertian dari hijrah. Yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah adalah satu, kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan, yaitu pembatasan hak-hak bermasyarakat bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para pengikutnya. Yang kedua, meningkatnya tekanan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Yang ketiga, karena dakwah di kota Mekah selalu dimusuhi oleh kaum kafir Quraisy. Beliau berharap mendapat dukungan dakwah Islam di daerah lain. Itulah sebab terjadinya hijrah para sahabat Nabi ke Habasyah. Bisa dipahami? Kita lanjut kalau udah dipahami ya. Ya. Kita lanjut yang kedua. Peristiwa hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Coba buka di buku kalian halaman 36. Hijrah ke Habasyah pada tahun kelima kenabian. Hijrah pertama dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang tangguh, 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. 3 diantaranya Utsman bin Affan, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdurrahman bin Auf. Perempuannya Ruqayyah binti Muhammad. Pesan Nabi para sahabatnya saat hijrah ke Habasyah, di sana ada raja yang tidak menyakiti. Baru situlah sahabat Nabi Muhammad dan anaknya langsung hijrah ke Habasyah. Setelah sampai di sana, para sahabat disambut dengan ramah oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi itu beragama Nasrani. Hijrah pertama selama 3 bulan namanya. Kemudian kembali ke Mekah. Di Mekah masih tetap tidak aman. Tambah lagi ada pemboikotan. Ya. Isi pemboikotan diantaranya Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan orang-orang Quraisy. Yang kedua, isi pemboikotan yang kedua, kaum kafir Quraisy tidak boleh melakukan jual beli dengan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan pengikutnya. Kaum kafir Quraisy tidak diperkenankan menjalin persahabatan dengan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan pengikutnya. Kaum kafir Quraisy tidak diperkenankan mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad SAW, keluarga dan mengikutnya. Undang-undang yang telah ditetapkan ditulis dan digantung di Ka'bah. Ditetapkan sebagai undang-undang suci kaum kafir Quraisy katanya. Ya.
Kalau undang-undang itu berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum kafir Quraisy untuk dibunuh. Bila mana Nabi Muhammad sudah diserahkan kepada mereka, undang-undang itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, itulah isi pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Kita lanjutkan. Ya, hijrah yang kedua. Coba dibuka halaman 37 ya. Atas aturan yang menzalimi Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para pengikutnya, mereka kemudian merencanakan untuk melakukan hijrah yang kedua kalinya ke Habasyah. Mereka tidak mungkin dapat bertahan di tempat yang setiap hari diliputi rasa ketakutan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Terus kaum muslimin yang ikut hijrah sebanyak 101 orang. Terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Hijrah kedua ini dipimpin langsung oleh Ja'far bin Abi Thalib. Itulah hijrah yang kedua yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Pada hijrah yang kedua ini, kaum muslimin berkesempatan berdakwah kepada Raja Najasyi. Ja'far bin Abu Thalib tampil sebagai juru bicaranya. Ja'far menyampaikan alasan-alasan kedatangan kaum muslimin ke Habasyah. Ja'far kemudian menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Ketika mendengar apa yang disampaikan Ja'far, air mata Raja Najasyi membasahi pipinya dan janggutnya. Raja Najasyi begitu terkesan dengan kandungan ayat suci yang dibacakan oleh Ja'far. Kemudian Raja mengucapkan syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itulah hasil hijrah yang kedua, mendapat dukungan dan akhirnya pemimpin atau Raja Najasyi ikut menjadi orang Islam, mengikuti ajaran agama Islam. Itulah hijrah yang kedua para sahabat Nabi. Sekarang kita lanjutkan. Terus undang-undang dan undang-undang pemboikotan yang digantung di Ka'bah akhirnya apa? Akhirnya rusak, dimakan rakyat. Dari situlah mulai berakhir pemboikotan itu selama 3 tahun. Pemboikotan yang ditempel di dinding Ka'bah lama-kelamaan jadi rusak, dimakan rakyat. Akhirnya apa? Pemboikotan berakhir dari situ. Itulah isi pemboikotan yang sudah hancur dimakan rayap. Kita lanjutkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah ke Habasyah: menambah keimanan karena tantangan orang Quraisy ya merupakan ujian dalam menegakkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selain menyelamatkan diri, hijrah merupakan kesempatan berdakwah di luar tanah kelahiran Rasulullah dan para sahabatnya. Para pengikut Rasulullah yang mendapat siksaan, bahwa diantaranya ada yang terbunuh, mendapat pahala yang besar serta tempat yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya mendapat sambutan yang baik dari orang-orang yang hati dan pikirannya terbuka atau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah para sahabat Nabi ke Habasyah. Ya, setelah kita mengambil hikmah dari peristiwa hijrah para sahabat Nabi, terus bagaimana cara kita meneladani kesabaran para sahabat Nabi dalam berdakwah ke Habasyah? Yaitu dengan cara sabar dalam belajar. Jadi kita saat belajar harus selalu semangat, tidak boleh putus asa dan
tidak boleh menyerah. Yang kedua, selalu semangat dalam melakukan kebaikan. Ketiga, menolong orang yang butuh pertolongan. Keempat, menerima nasihat dari orang lain. Itulah cara kita meneladani kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Habasyah. Dari situ sudah disampaikan sama ibu materinya ya. Nanti buka buku paket kalian. Di situ ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan semuanya, insya Allah minggu depan kita bahas bersama-sama. Ya. Materi udah disampaikan sama ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa meneladani kesabaran para sahabat Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Cukupkan kita berdoa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.